Selamat malam Balai Sarbini. Teman-teman, mencintai Indonesia, mencintai perbedaan. Tapi entah kenapa di Indonesia ini perbedaan tuh bisa bikin bertengkar. Padahal Tuhan menciptakan kita berbeda-beda untuk saling kenal, mengenal, bukan untuk saling hajar berdasarkan siapa paling benar. Emang mata aja yang bisa. Tapi terus terang perbedaan perlakuan itu masih sering gue dapatkan di BNN. Temen gue pernah nangkap bandar besar 10 kilo, dipuja-puja. Dapat bonus naik pangkat. Gue pernah nangkap bandar kecil, mau ngelapor komandan aja malu. Dan nangkap tadi dan berapa barang buktinya? 20 gram dan 20 gram. Kertas HP saja 80 gram, Bin. 20 gram buat bedakin bayi aja gak cukup. Ya Allah, dan tetap gue tuh cinta sama Indonesia. Dan gue bangga kerja di BNN, karena di BNN gue bisa mewujudkan cinta sama Indonesia. Karena program kerja BNN ada namanya tes urin dadakan. Dan biasanya orang terindikasi positif narkoba, itu biasanya dia gelisah dan pura-pura gak bisa kencing. Jadi diurinoir sama teman-teman gitu. Aduh gak bisa kencing pak, ini alasan. Kita cukup kasih satu kalimat untuk orang kayak begini. Selesai tidak selesai urinnya dikumpul. Aduh, ya Allah. Akhirnya dia nyontek. Oh gitu. Itu apaan paku payung? Dan itu tes narkoba, nggak cuman itu. Tes narkoba paling akurat di Indonesia adalah tes rambut. Makanya gue suka seuzon sama yang palanya gundul. Makanya gue mau nanya nih, Pade, mohon maaf Pade, sejak kapan potongan rambut begitu Pade? Berapa tahun yang lalu? Gundulnya? Iya. Sejak aku pakai aja itu. Oh. Tapi itu untuk fashion, bukan nutupin barang bukti. Oh, iya. Tapi gua terus terang ya, gua bangga sama Indonesia. Karena apa? Karena gua bangga Indonesia tuh karena Indonesia tuh kreatif. Orang Indonesia tuh kreatif coy. Iya, tapi kreatifnya itu dibikin negatif. Gue pernah ini beneran sumpah ketika gue gerbek kos-kosan yang digerebek pura-pura kesurupan. Serius. Debrak jangan bergerak. Saha namina. Kan lu yang kesurupan, kenapa lu yang nanya? Macem-macem mintanya tuh, minta rokok, minta kopi, minta fallback, macam-macam. Macam-macam. Dan alasannya apa? Alasannya ketika ditanya kenapa lu pakai narkoba, absurd. Alasannya apa? Bukan saya yang pakai, setannya. Sejak kapan setan pakai narkoba? Kalau misalkan setan bener pakai narkoba, kalau misalkan kalian jalan, ada kuntilanak samping kuburan jangan takut. Kalau misalkan dia ketawa lagi giting. Bang, sabunya bang 20 gram. HP saja 80 gram. Gua bangga sama Indonesia tapi gua sedih. Karena hukum di Indonesia itu bisa diperjualbelikan nih. Sel mewah, lapas. Selnya tuh mewah banget. Bahkan nih kalau misalkan apa-apa tuh diservis. Bahkan mau makan aja tinggal batuk. Serius, aduh mau makan nih. Makan buah Gokil ya. Bahkan ada tempat karaoke di dalam. Gua takutnya nih semakin mewah, orang-orang semakin termotivasi. Saudara terdakwa bandar narkoba dihukum seumur hidup. Yes. Seumur hidup karaokean. Ada maling ayam. Saudara terdakwa dihukum 2 bulan. Kok 2 bulan, Pak? Seumur hidup lah. Saya belum pernah lihat arwana, Pak. Terima kasih, saya Deswin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Deswin sekali lagi boleh. Balai Sarbini. Deswin adalah komika terakhir kita yang tampil di semifinal malam ini. Dan kita langsung aja dengarkan apa kata Dewan Juri kita. Silakan Bang Panji. Tadi lu tuh di depan tuh impersonate Mamat.
Ya ampun jelek banget impersonation-nya. Selamat malam Balai Sarbini gitu kan. Ini penontonnya bingung barusan apa. Pasti mereka gue rasa mereka nggak ngeh kalau tadi ngeh nggak sih Desvin itu tadi impersonate si Mamat di depan? Kasian, udah gagal nggak lucu lagi. Gini, bahwa lu menggunakan semua teknik yang diminta betul, tapi lu tidak menggunakannya dengan baik. Jadi ini bukan masalah lucu, masalah bagaimana cara menggunakannya dengan baik. Kayak impersonation lo itu nggak ada konteksnya tadi di depan, jadi mungkin orang kaget. Andaikan lu lebih ada, misalnya lu taruh di tengah ada konteksnya, lu masukin Mamat mungkin lucu. Atau mungkin kalaupun enggak, masuk tapi harus lebih solid gitu impersonationnya. Jadi datang mukanya udah kayak apa cara Mamat ngeliat kan gitu ya, kayak ngeliat ada orang mau ditombak tuh dia tuh kalau lagi gitu. Matanya udah kayak gitu, terus udah ngomong. Dia tadi masalahnya di depan ngomong selamat malam Indonesia tadi waktu dia manggung. Dia gak ngomong Balai Sarbini. Kalau lu revisi dikit supaya ngikut performance dia tadi mungkin jadi lebih akurat gitu. Atau mungkin lu keluar muka di gelap-gelapin dikit gitu. Misalnya gue gak tahu. Poin gue adalah karena ketidakakuratan impersonationnya akhirnya komedinya gak kena karena gak nempel gitu. Terus sedikit masukan untuk lu dan untuk siapapun. Kedepannya nanti kalau meng-riffing, jangan riffing pemain. Jangan riffing Pade. Pade pemain, kenapa? Karena lu lempar, instingnya adalah untuk bermain. Jawabannya nggak selinear yang lu harapkan. Kan jawabannya bercanda tuh. Padahal kan lu udah punya jawaban yang lu simpen. Berdasarkan asumsi jawabannya apa gitu. Makanya para pelaku riffing itu biasanya ketika manggung itu dia ngelihat siapa yang bisa gua riffing tapi nggak ngelawan balik. Karena kalau nge-riffing, gue lempar, dia ngelawan, dia bisa aja gak ngejawab. Atau dia ngejawabnya rese, akhirnya riffing kita gak kena. Nah itu masukan aja untuk lo. Akhirnya riffingnya tadi gak gitu sukses. Terus callback lo juga tidak efektif. Kenapa? Karena ketebak mau datang. Callback itu lucu ketika orang gak nebak. Yang tadi pansanya dibawa lagi. Tapi ketika si kuntilanak atau siapapun itu ngomong sabu bang 20 gram, denger sabu 20 gram, orang udah, oh nih. Konteksnya sama yang kayak tadi nih, ketika lo keluarin HVS aja 80 gram, orang udah tahu, jadi nggak sekaget itu. Jadi poin gue adalah semua teknik lu bawa, tapi tidak sebaik itu digunakannya. Di luar itu, gue menyayangkan lucu setnya, tapi nggak spesial. Kenapa gue berulang-ulang kayak gini? Karena ini tanggung jawab kami sebagai juri. Gue takut gue masukin orang yang menurut gue nggak layak masuk grand final. Sedih tau ngeliat grand final anti klimaks. Sedih ngeliat grand final ketemu komika yang manggungnya kayak dia lagi di 18 besar. Misalnya. Jadi tanggung jawab kami lebih baik gak usah dibawa masuk sekalian. Gimana gue masuk ke grand final orang manggungnya kayak hari-hari biasa gitu loh kasarnya. Jadi sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Kayak lu gak pengen nunjukin bahwa lu layak gitu. Kasarnya ya. Makasih banyak. Makasih Bang Panji. Berikutnya silakan komentar dari Pak Deindro. Iya, hampir sama sih sama Panji ya, cuman saya nggak kepengen masuk ke teknis. Intinya sebetulnya karena ini udah semifinal, saya kepengen yang spesial gitu, benar-benar semifinal. Semua apa yang kamu lakukan itu saya menjadi tidak terbahak-bahak karena hampir semuanya saya pernah lihat gitu. Bukan ininya ya secara spesifik, secara detail udah pernah lihat. Tapi cara-caranya, gaya-gayanya itu. Jadi ya saya nggak melihat ada sesuatu yang spesial sih. Apalagi cara berpikir gitu. Karena saya agak bingung tadi di mana sudut pandang kamu mengenai cinta Indonesianya. Karena nggak cukup hanya sekedar kamu kuat sekali pendirianmu terhadap pemberantasan narkoba gitu. Nggak cukup dengan itu gitu menurut saya untuk memperlihatkan bagaimana kamu cinta Indonesia sesuai dengan temanya. Itu sih sebetulnya yang saya kritisi banget, itu aja, keren. Makasih Pak De. Dan selanjutnya silahkan Cak Lontong. Salah dong, salah. Terlalu semangat. Salah dong, mereka diminggir. Terlalu semangat. Waktunya selalu tepat ya. Aduh bisa gitu ya. Puji diri sendiri. Des, tipis niat kamu dengan Dani Bellerin, mohon maaf saya agak
keras di sini ya. Menurut saya apa yang kamu lakukan dan yang dilakukan Dani Beler beda. Iya. Ya. Iya, iya. Tetapi Keras loh itu. hasilnya di kertas saya ini hampir sama. Artinya apa? Sama. Kamu dan Dani Beler. Jadi begini, saya ini mengharapkan final yang ideal untuk Suci 7 ini. Final yang ideal adalah ketika yang bertanding di final nanti adalah orang-orang yang memang secara kualitas pantas kita persaingkan untuk menjadi tontonan yang menjadi puncak dari Suci 7. Nah, menurut saya kamu dan Dani Beler sama. Sama. Saya tidak tahu nanti penilaian juri yang lain. Kita harus memilih yang memang pantas untuk kita sandingkan di puncak dari final Suci 7 ini. Ya, good job. Terima kasih Calon Tong.